Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, Stambuk L1A1 19189 kelas D, jurusan Peternakan. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul Peraturan Replika DNA pada Pembelahan Embrio Awal. Bab 1, pendahuluan. Siklus sel embrionik awal dari kebanyakan metozoa biasanya berkontraksi dibandingkan dengan siklus sel somatik. 1. Pada sebagian besar hewan, pembelahan sel embrionik sangat cepat dan sangat sinkron, atau dengan beberapa pengecualian. 2. Termasuk fase replika, fase S dan fase pembelahan fase M, dengan G1 dan pembelahan antara pendek atau tidak ada. 3. Siklus sel embrionik yang luar biasa cepat ini, tipikal hewan dengan perkembangan eksternal, dapat dijelaskan sebagai adaptasi untuk memastikan kelangsungan hidup telur yang bertelur di lingkungan eksternal yang tidak bersahabat dan kebutuhan untuk melanjutkan ke tahap penetasan secepat mungkin. Bab 2, pembahasan. 2. Onset spes pada telur. Sistem DNA pada telur yang bertelur diaktifkan pada saat pembuahan. Setelah pembuahan, mitosis pertama relatif lambat dibandingkan dengan siklus sel berikutnya. Waktu tambahan ini diperlukan untuk menyelesaikan pembelahan meiosis kedua untuk memastikan rekondensasi kromatin sperma dan fusi pronukleus jantan dan betina untuk menghasilkan genom diploid. 2.1 Peraturan perkembangan penggunaan asal replika DNA. Replika DNA dimulai di beberapa situs yang didistribusikan di sepanjang kromosom. Asal replika DNA ini adalah suatu di mana replika kompleks berkumpul dan replika DNA dimulai untuk grefif ekstensif. Penelitian di Xenopus dan Drosophila telah mengungkapkan satu ciri khas asal replika DNA dalam embrio yang berkontribusi pada laju replika yang cepat. Pada embrio awal organisme ini, asal replika lebih banyak daripada di sel somatik atau pada tahap perkembangan selanjutnya. 3. 2.2 Perakitan garpu replika pada embrio awal. Proses yang mengarah pada pembentukan garpu replika fungsional pada embrio awal mirip dengan yang diamati pada sel somatik. Hebatnya, replika DNA adalah proses evolusi yang dilestarikan pada penelitian menggunakan ekstrak telur Seponus, sangat penting dalam menjelaskan mekanisme replika DNA dalam sel mamalia somatik. Mirip dengan sel somatik dan organisme uniseluler, pembentukan garpu replika memerlukan perakitan kompleks multiprotein yang berbeda secara perurutan pada asal replika. 2.3 Peraturan siklus sekali per sel replika DNA pada embrio awal. Replika DNA harus dibatasi hanya satu putaran per siklus sel untuk mempertahankan ploidi yang stabil. Meskipun konsentrasi protein replika tinggi, replika DNA masih terjadi hanya sekali per siklus sel pada embrio awal seperti pada sel somatik, yang berarti bahwa beberapa mekanisme pengaturan harus ada untuk membatasi aktivitas protein yang melimpah yang dapat merangsang sistem DNA sebelum sel. 3. Regulasi positif dan negatif dari replikasi inisiasi oleh SCDKS dan CHK1. Aktivitas SCDK diperlukan untuk aktivitas fase S selama awal perkembangan Xenopus. Target SCDK mencangkup komponen pra-IC seperti SLD2, RECKL4, SLD3, triselin, trich, dan DUEB. Namun ada beberapa perbedaan dalam regulasi aktivitas siklin pada embrio dibandingkan dengan sel somatik. 1. Pada siklus embrionik awal, siklin fase S hadir dalam jumlah besar dan tidak berfluktuasi dibandingkan dengan sel somatik. Dalam Xenopus hanya mitosis siklin B1 dan B2 yang bersosialisasi dengan degradasinya menyebabkan keluarnya mitosis. 2. Hanya 2 CDK 1 dan 2 dan 3 siklin A, B, dan E yang ada pada embrio awal. 4. Replika DNA warisan bergantung pada tanda epigenetik program metilasi. Selama embriogenesis awal, gelombang pemrograman ulang epigenetik terbentuk sehingga memungkinkan sel-sel embrio awal tetap berpotensi menjebuk dan dengan demikian mencegah diferensiasi dini. Hal ini terjadi terutama oleh downregulation dari multitransfesi DNA yang secara pasif mempromosikan demetilasi global dari DNA yang diturunkan secara maternal selama beberapa siklus replika DNA.
Oleh karena itu, selama pembelahan embrio awal, tanda epigenetik seperti modifikasi ekor histone dengan metilasi tidak terbentuk atau dipertahankan selama replika DNA. 3. 5. Konsekuensi replika cepat dan tidak ada aktivasi checkpoint terhadap integritas genom embrio awal. Mode replika cepat dengan sedikit atau hampir tidak ada kontrol kualitas dalam kurung checkpoint yang tidak efisien yang khas dari siklus sel embrio awal. Menimbul pertanyaan tentang bagaimana embrio berhasil mempertahankan integritas genom selama perkembangan awal. Selain itu, pengamatan bahwa embrio dari beberapa spesies juga secara konstitutif merekrut TLS pulse ke dalam replisom membuat situasi menjadi lebih buruk karena TLS rawan kesalahan, yang juga menyiratkan bahwa mutasi dapat dihasilkan selama pembelahan embrio awal. Pertanyaan pertama adalah, embrio awal berhasil memverifikasi genom mereka sepertinya dalam siklus sel yang sangat singkat. Bab 3 penutup. Kesimpulan, embrio awal memodifikasi siklus sel sebagai adaptasi terhadap ciri khusus embriogenesis awal. Adaptasi ini terkait dengan tidak adanya transkripsi dan tidak adanya program diferensiasi yang diaktifkan kemudian selama embriogenesis. Dalam embrio pembelahan cepat, jarak antar awal yang pendek yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari pos pemeriksaan replika yang tidak efisien dan kecepatan garpu replika yang cepat berkontribusi pada laju fase S yang dipercepat. Meskipun determinan molekuler yang bertanggung jawab atas peningkatan kecepatan garpu replika tetap harus diidentifikasi. Sistem translesion konstitutif adalah koordinat yang memungkinkan. Selain itu, sistem DNA pada embrio awal tahap terhadap kerusakan DNA dan mungkin rawan kesalahan pada embrio mamalia. Fase S lebih panjang, namun DNA mengkumulasi kerusakan dan kelainan kromosom mungkin karena kontraksi siklus sel dan respon pos pemeriksaan yang tidak efisien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.